Nah, di sini ada butir keberatan pekerja, perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak seumur hidup tidak ada batas waktu kontrak katanya. PKWT dan PKWTT tidak ada batas waktu kontrak. Tentunya memang kalau PKWT itu yang namanya tertentu ya sebagaimana kita pahami dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pun memang ada batas waktu tertentunya, cuma memang uh, tidak artinya gini, teman-teman kita harus lihat rasionalisasinya ya menurut aku. Ketika memang suatu user itu uh, memberikan uh, terkadang tuh dilema gitu. Kita ngeliat rasionalisasinya. Kita sebagai pemberi kerja, misalnya pemberi kerja itu masih mau melihat uh, perkembangan development dari satu pekerja gitu, sehingga memang dibatasi pada saat itu satu kali 2 tahun kalau nggak salah, satu kali 2 tahun kalau nggak salah, dan setelah itu harus dijadikan permanen. Sedangkan ketika memang dijadikan permanen, kita juga belum tahu sebenarnya kita tuh fit nggak sih dengan dia. Nah, kecenderungannya justru gitu kan, pemberi kerja itu jadinya menyiasatinya tuh dengan ya udah kita berhentikan dia, kemudian kita cari lagi pekerja yang lain. Nah, sedangkan kita tuh udah sebenarnya udah invest gede juga dengan dia gitu kan. Dia udah mengetahui atau udah mulai fit dengan pekerjaan yang kita kasih. Cuma karena kondisi keuangan dari pemberi kerja, akhirnya dia juga tidak bisa make sure kalau misalnya pekerja itu bisa tetap dibayar gitu, karena ada kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu yang nggak bisa disanggupi oleh pemberi kerja. Oleh karena itu cenderungnya gitu case yang ada di lapangan itu adalah ya udah kita kontrak dulu selama 2 tahun, kalau misalnya memang kita ternyata dia tidak terlalu outstanding, ya udah kita ganti lagi dengan orang yang baru, toh orang yang baru pun masih bisa belajar. Nah, kita jadi pemberi kerja itu back to zero lagi dia argonya dengan orang yang baru, sehingga justru kalau menurut aku ini adalah salah satu hal yang bisa dipandang bahwa ini ketidakpastian juga bagi para pekerja, karena ketika belum masa 2 tahun itu ya dia masih punya potensi untuk tidak dilanjutkan kontraknya. Nah, tapi aku nggak tahu nih maksud dari tujuan dari tidak ada persyaratan itu seperti apa, karena kan kita bacanya itu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bisa jadi nih pengaturan-pengaturan terkait dengan hal-hal yang teknis tadi itu diatur dengan peraturan pelaksananya, uh, karena tadi ya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kemudian juga kebutuhan yang ada di Indonesia, sehingga justru kebutuhan-kebutuhan itu sifatnya itu lebih kayak fluktuatif gitu dan berubah cepat, sehingga kalau diatur dalam undang-undang itu kurang tepat. Oleh karena itu mungkin nanti akan diatur secara detail dalam peraturan pemerintah. Nah, inilah kita coba untuk mengawal peraturan pemerintahnya gitu. Oke, kemudian di sini ternyata nih sama ya rasionalisasinya gitu. Dan ketika PKWT berakhir, pekerja berhak ternyata mendapatkan uang kompensasi. Nah, ini mungkin hal yang baru kali ya, karena biasanya uang kompensasi itu untuk pekerja-pekerja yang tetap ya, tapi yang tidak tetap pun ternyata di sini uh, yang tertentu gitu kan, itu ternyata berhak mendapatkan uang kompensasi.